dengan hati yang tidak ada kedengkian, maka kerjakanlah. Wahai anakku, sesungguhnya semua itu adalah sunnahku dan barang siapa menghidupkan satu dari sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Di antara banyaknya sahabat Nabi Muhammad SAW, nama Anas bin Malik menarik perhatian karena bahkan disebut pelayan Nabi karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah salah satu nama yang terkenal di antara para sahabat Nabi yang dengan setia menghabiskan 10 tahun hidupnya bersama beliau. Anas bin Malik adalah putra dari pasangan Malik bin An-Nadr dan Ummu Sulaim. Dia telah mengabdikan diri untuk melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Hal ini berawal saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke Madinah, ketika Anas masih berumur 10 tahun kala itu. Saat itu, ibunya mengajaknya mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang Ansar dan perempuan-perempuan Ansar telah memberimu hadiah kecuali aku. Dan aku tidak menemukan sesuatu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu, kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu," kata dia. Sejak itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau berumur 20 tahun. Selain mendapat keistimewaan dapat melayani Rasulullah, Anas juga mendapat doa khusus dari beliau atas permintaan ibunya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah ia harta yang melimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga." Berkat doa tersebut, Anas dewasa memiliki kebun kurma luas yang dalam setahun dapat panen 2 kali. Saat dirinya meninggal, ia meninggalkan sekitar 120 orang anak dan cucu. Dia pun memiliki umur yang panjang hingga 107 tahun, dan termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah, Anas bin Malik tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia begitu banyak menyerap ilmu dengan menuliskannya sebagai hadis. Dia menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, dia telah menerima dan menuliskan 2286 hadis, bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, tapi juga penjelasan dari guru-gurunya yang lain. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudair dan Abi Talah. Selain itu, dia juga memiliki banyak murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Syabi. Bukti bahwa dirinya benar-benar melayani Rasulullah adalah pengakuan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Dan sejarah mencatat bahwa dirinya adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, yakni ke Baitul Maqdis dan juga menghadap Ka'bah. Dan di antara hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap-harap kematian lantaran musibah yang datang. Jika terpaksa, maka ucapkanlah, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati lebih baik bagiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad selalu mendampingi Anas bin Malik untuk memberi petunjuk dan mengajarkan banyak hal padanya yang berkaitan dengan pengajaran agama Islam. Misalnya, saat akan makan, Rasulullah memerintahkan Anas supaya membaca doa sebelum makan dan mengambil makanan yang berada di hadapannya terlebih dahulu. Anas bin Malik sendiri memiliki nama panggilan khusus dari Rasulullah, yakni Unais. Saat menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, dia hidup di dalam pendidikan dan penjagaan hingga beliau meninggal. Jiwanya penuh dengan hidayah, hatinya penuh dengan hadis-hadis Nabi, sehingga ia menjadi orang yang lebih tahu tentang keadaan Nabi,
rahasia, sifat-sifat Nabi yang tidak diketahui orang lain kecuali dirinya. Ada salah satu kenangan manis Anas bin Malik dengan Rasulullah. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling lapang dadanya, dan yang paling dermawan. Suatu hari, beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian, aku keluar dan aku menuju anak-anak kecil yang sedang main di pasar untuk bermain bersama mereka, dan aku pun keluar tidak untuk menunaikan hajat Rasulullah. Ketika aku sedang bermain bersama mereka, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di belakangku dan memegang bajuku, kemudian aku memalingkan wajahku untuk melihatnya. Seketika aku dapati Rasulullah tersenyum manis kepadaku dan berkata, "Wahai Unais, apakah engkau sudah mengerjakan suatu keperluan yang telah aku perintahkan kepadamu?" Maka aku pun berlari dan berkata, "Ya, aku akan kerjakan sekarang wahai Rasulullah." Demi Allah, sungguh aku telah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun, dan beliau pun tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang aku kerjakan, "Mengapa engkau kerjakan?" Dan untuk yang aku tinggalkan, "Mengapa engkau tinggalkan?" Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memanggil Anas, memanggilnya dengan panggilan Unais, yaitu dengan nama panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Terkadang beliau juga memanggilnya dengan panggilan, "Wahai anakku," panggilan yang penuh dengan keakraban. Dan Rasulullah memenuhi hatinya dengan nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan hikmah yang mulia, di antaranya, "Wahai anakku, apabila engkau mampu untuk melewati hari-harimu dengan hati yang tidak ada kedengkian, maka kerjakanlah. Wahai anakku, sesungguhnya semua itu adalah sunnahku dan barang siapa menghidupkan satu dari sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Wahai anakku, apabila engkau ingin masuk kepada keluargamu, maka ucapkan salam kepada mereka, yang akan menjadikan keberkahan untukmu dan keluargamu." Dalam hidupnya yang sangat panjang, Anas bin Malik selalu menggerakkan bibirnya untuk menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang sangat menggembirakannya adalah hari pertemuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hari yang menyedihkan baginya adalah hari perpisahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik adalah seorang yang bersemangat untuk meneladani Rasulullah, baik ucapan maupun perilakunya, mencintai apa yang dicintai Rasulullah, membenci apa yang dibenci Rasulullah. Kata-kata yang selalu dia ucapkan adalah, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah ketika datang kepada kami di kota Madinah. Dan sungguh aku telah melihat beliau ketika beliau wafat di antara kita, maka tidak ada hari yang lebih berharga daripada keduanya." Di hari pertama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, segala sesuatu tampak bercahaya, dan di hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, segala sesuatu pun tampak gelap gulita. Dan hari terakhir ketika aku melihatnya adalah hari Senin, ketika sang Nabi membuka tirai kamarnya, maka aku melihat wajahnya putih bersih seperti lembaran kertas. Dan di waktu itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hampir semua orang terkejut, ketakutan. Maka Abu Bakar memberikan isyarat kepada mereka untuk bersabar dan tenang. Kemudian, meninggallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung hari Senin tersebut. Maka tidak ada pemandangan yang menyedihkan ketika kita menutupnya dengan tanah. Anas bin Malik juga adalah orang yang sangat mengharapkan syafaat pada hari kiamat dari Rasulullah. Dia selalu mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok, pada hari kiamat, dan aku akan mengatakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, ini adalah pembantu kecilmu, Unais.'" Sungguh beruntung Anas bin Malik atas karunia Allah yang diberikan kepadanya, karena ia bisa mendampingi Rasulullah selama 10 tahun penuh yang membuat iri umat Islam lainnya di dunia.